Duwe aku. Heran aku ini. Kok gur TikTokan wae mbok njogo warung ngono lho. Ya jenenge bos sak ya. Iya bos warung. Kilo yo enak banget ini. Iki nonton yang kilo review kuliner iki senenganku iki. Review kuliner. Lah iki kuliner Madang. Ha. Iya, kuliner Madang. Oh, ketoke apik iki. Lah apik banget lho wong sing nonton lho hewan-hewan ngene kok. Yo. Padane kowe wae. Lah nompo digorene apa piye? Kok iso? Digorene. Iso to? Lah iso. Lah wis diundang nek. Apa ya? Lah iya to. Selamat datang kuliner Madang. Selamat datang di podium digital Legasport. Bersantai, lucu tapi tak ketinggalan. Wujudkan mimpi dengan aksi dengan digital. Yuk kita jelajahi dunia. Halo Mas Ari Kulino Madang. Kulino Madang. Iki hudan iki. Kuliner studio, Mas. Halo. Bang pundi mau, Mas? Anu, Mas. Dari rumah Heeh. kebetulan wis bredeg bedino di telepon ternyata Mas Tom sing hubungi. Iya no. Aku tuh ngeliat tadi loh Mas. Jadi aku kan memang ada ini angkringan podium di sini. Aku tuh belum ada yang review kuliner gitu loh. Nah aku sering lihat Mas Ari toh sama Mbak Bala-Bala. Iya, Mbak Bala itu aku seneng banget. Kok iya enak eram ya, kok Wonogiri ya ada yang bisa review makan ya ini loh. Kimia ayam es asam legendaris. Yang pernah ke situ juga Mas. Oh gitu. Ya, suka Lagi aku masa iki. iki no. Weh, kat mau piye to mong. Udu Mas. Kowe kembaranku. Lek piye sih? Iki kan diundang ini mau toh. Iki sapa Mas iki? Kenalan sih. Tak mulai wae. Kenalan dulu. Mas Oh, Mas Ari. Ari. Mas Ari itu yang punya akun Kulino Madang. Di TikTok, di YouTube, di Instagram, di Instagram, di Facebook. di Facebook. Oh, semua ada. Iya. Oke. Mas Ari namanya. Mas Ari, lanjut. Boleh lanjut? Boleh. Oke. Mas Ari ini angel diundang ya. Kenapa? Jadwalnya sibuk. Sibuk. Dengar ini tuh salah satu pegawai BUMN. Tenang toh, Mas? Tenang ora? Yo. Sing anu toh, sing ngutangi duit toh. Oh iya. Oh. Mas Ari ini. Jadi Becet. udah budget. Beda iki BUMN naik kelas iki. Oh, BUMN naik kelas. BUMN. Jadi Mas Ari ini sambil jadi salah satu pegawai di BUMN terus punya akun Kulino Madang. Madang ini tadi. Karena kan Kulino Madang kalau Sabtu Minggu. Heeh. Kalau Senin ngasih Jumat itu kulino ngutangi. Oke. Pinter ya Mas ya. Bener. Memang jam terbangnya bisa dilihat ya. Ini loh Mas Ari ini kayak aku bro. Piye kok iso? Aku nyambi kerja loh, CMO ning Regarsport. Tapi kan masih Sabtu libur. Oh iya, aku ra libur, tapi Sabtu aku tetap ngonten Mas. Iya betul. Sabtu Minggu ya ngonten nggak berarti? Konten. Berarti bagi waktunya gimana? Senin sampai Jumat kerja toh? Senin sampai Jumat, tapi pulang kerja itu kadang aku ngonten Mas. Pulang kerja masih Pulang ngonten? kerja masih ngonten. Heeh. Karena ada target. Iya. Ada targetnya teman-teman. Targetnya. Target konten. Target konten. Oh, target target diri konten. sendiri Mas. Kalau sampai jam 4 wis target kerjaan, habis itu target kontennya. Mas. Jadinya konten kan ya setiap warung pengennya semuanya Mas. Kalau dananya cukup. Iya. Loh. Emang orang lo Mas? Orang nek iki loh. Iki nih. Anu Mas, kadang-kadang ada, Heeh. tapi kadang-kadang kan nggak ada. Oh. Banyak nggak ada nih. Ya kayak aku berarti. RP dulu. Nah, aku kan baru mulai ya Mas ya. Baru mulai memang targetnya yang pertama tuh engagement dulu ya. Engagement. Oh, enggak selalu target wah kudu untuk bayaran semene kayak Exposure. gitu, exposure terus. Exposure-nya. Aku juga nek memang lewat di UMKM itu berarti ya nyambi di situ nggak konten gitu ya. Iya. Jadi sambil kayak gitu. Itu ada perencanaan khusus nggak? Masalahnya Senin sampai Jumat, Mas Ari kan kerja nih. Senin aku mau ke sini. Ya, Selasa ada juga. Yang jadwal biasa. Babonnya. Babonnya. Berarti babon merangkap Ya. semuanya pokoknya. Pokok yang komen ya Mas. Misalnya, Mas,
warungku mampiro. Saya mampir, Mas. Oh, Ya. alah tak komen saiki berarti. Mas, Mampir lho, iki ini ya, Mampir, Mas. ini. Mampir. Semampir. Mampir warung jenengan nggih. Nggih. Oke. Niki warung ini iki. Ya, warung Orang kula iki sing duwe. mosok kaya ngene duwe warung ra mungkin. Pelacan. Aku sing duwe warung iki, Mas. Pelacan. Jadi ya Oh. ini pegawai saya. Oh, warungnya keren ya. Heeh. Berarti ya itu ya Mas ya. Jadi kudu dijadwal Ya, Senin di mana. Kalau target dalam satu harinya itu? tinggal misalnya yang komen toh. Kan Heeh. ada yang DM. Heeh. DM tuh ada yang lewat Instagram atau TikTok. Heeh. Nah, kalau Instagram nanti dicatat dulu. Heeh. Terus misalnya dia tanya harga, yuk kita kasih harga, Mas. Kasih Oh. rate. Kalau nggak tanya, Mas, mampir. Yuk saya mampir, Mas. Oh iya iya. Ini iya. itu. Kalau waktunya cukup loh, Mas ya. Mm-mm. Kalau kemalaman atau hujan kan ya itu kita nggak bisa apa ya, Mas, intinya nggak bisa menentukan. Tapi insya Allah yang komen pasti tak samperi, entah nanti bulan keberapa, minggu Ya. keberapa, intinya tak samperi. Disamperin. Ya. Nih bagi UMKM yang punya bisnis kuliner, Ya. kalau memang membutuhkan Mas Ari untuk Betul. mengangkat jualannya itu bisa ya. Nanti komen-komen aja di akun Kulino Madang di Betul. TikTok, Ya, di Instagram, di YouTube juga ada, di Facebook juga ada. betul. Aku ya penasaran nih. Apa? Kenapa namanya itu Kulino Madang? Idenya itu tercetus dari mana? Kulino. Jadi gini, Mas, kalau Kulino Madang itu kalau sekarang ya menurut saya relate, maksudnya masuk akal dengan programnya pemerintah ya. Oh iya, Tapi aku bukan orangnya pemerintah. lo kan BUMN. Ya ora no, aku mending ora baik. Ya iso-iso lo. Sok iso sok ora. Ya wes ya. Jadinya gini, karena Madang itu kan tiap hari, Madang itu bahasa slang ya, bahasa yang mudah diingat. Orang itu nyebutnya, ora mungkin maam, nah maam kan lebih ke anak kecil. Betul, betul. Kalau makan, yo makan itu konotasinya bisa bahasa Indonesia, bahasa Bisa Jawa, bahasa wis Jawa. Madang wis lah. Wonogiri dan Wonogiri. sekitarnya itu kan, nek Madang ini masuk akal. Wong tua nom cilik gede kan, wis masuk akal lah di situ. Nah makanya kan, wah jenenge Kulino Madang, tapi di TikTok aja. Karena TikTok itu kan platform yang merakyat nek menurut Betul, saya. betul, Merakyat betul. banget, semua kalangan bisa. Followernya satu aja bisa jedot juga. Oh, Iya, viewernya viewernya. tinggi. Viewer banyak, Hmm. nggak melulu follower. Tapi kalau di Instagram, Mas, itu kenapa Kulino Official O-nya cuma Oh, satu? iya. Karena kita official semua yang ada di Instagram tuh semua bisa masuk, Mas. Oh, Nggak cuma Madang. nggak cuma toh. Madang tok. Heeh. Oh, Itu. gitu toh. Berarti di TikTok itu cuma Madang tok, tapi di Instagram semua bisa, masuk. kayak kecantikan atau baju itu sebenarnya lebih ke itu karena lebih untuk outputnya kan kalau kita lihat Instagram jenengan bisa lihat kan lebih bening dan Ya, betul, ya, betul, betul. itu. Kemarin tuh mau ditiru namanya, Mas. Heeh. Kulino yang jenengan Kulino Iya, Madang itu mau iya. ditiru namanya, tapi none dihilangkan. Kuli. Kuli Madang. Wes angel iki. Ojo Mas kuwi donga, nek kuli terus Mas. Idene absurd-absurdnya males aku ngene. Kuli terus Mas. Lah iya, Mas. Ojo dadi kuli terus Mas. Ya oke Mas, siap. Lah aku jane meh resign ya Mas. Heeh. Meh resign tapi di ngel-ngel. Apa ya? Dibot-boti. Dia boti. Jenengan ngertos dibot-boti. Ya dibot-boti, yo. Kayak di ya kuwi lah komen dihalang-halangi lho Mas. Hmm. Soalnya nek aku resign engko digoleki terus ya wis terus. Karena jenengan karo Mas Tomis ngene. Emah. Tapi mau aku suruh dengar ini nih Mas. Ora iso nang nyambung to mau. Ora iso, Tapi aku suruh betul. dengar ini. Oh iya. Sangke aku sing ngene ning. Muncul, klambi ijolan. Waduh. Ora, biar- Ora, prit, ora. Itu apa namanya? Kalau dulu di YouTube itu namanya vlogger ya. Ya, vlogger Mas. Nge-vlog itu udah dari tahun berapa? Berawal di tahun 2020 Mas. 2020 pas Covid no berarti? Covid. Heeh. Karena bingung usahane mandek, neng kantor kudu apa jenenge? Ora enek sing diutang. Ora enek sing diutang. Heeh. Lah lagi Covid sabar utang ngono. Terus akhirnya itu Mas, ngonten. Nah, pengennya ngonten karena Wonogiri itu semuanya kan usahanya mie ayam ya Mas. Betul, betul. Nah, pengennya dulu bikin apa itu? Judul itu pemburu mie Mie ayam, ayam. heeh. Nah, gambarnya rainbow, Heeh. tapi gon tengahnya ngono enek mie ayam karo enek iya. jagone ngono ya lho Mas. Kadang nek ora enek jagone aku mangan mie ayam megah Mas.
Oh. Tak golek jagone ning ndi ngono Mas. Oh, sampai sekarang. Jagone renek aku gak mangan mie Gak ayam. mangan? Oh, gak Mas. Oh, Jadi berarti ngono. engko nek enek warung mie ayam sing ora jagone nggo jago dhewe. Oh, jago dhewe Mas. Ben iso di-review. Nek dibungkus, jagone kudu melu Mas. Oh. Piye Kreseke Mas. Oh, kreseknya kudune jagone. Jadi ini itu awalnya Oh. dari pemburu mie mie ayam 2020 Covid membuat terus hunting-hunting makanan pengennya mie ayam dulu. Mie ayam dulu. Pertama masih inget nggak yang di review? Ya, masih ingat Gimana? banget karena Gimana? itu menjadi kenangan yo. Itu mie ayam Pak daerah Praji, namanya mie ayam Pak Mino. Pak Mio. Pak Oh. Mio. Dulu di dekat masjid, Mas. Itu Pak Mio. Itu sebenarnya legend. Mie ayamnya porsi kuli, Mas. Using raiso diaduk kan? Rai itu diaduk. Oh iya, di situ juga ada. Dimplokkat mangkok-mangkoke ngono kae, Mas. Ngono kuwi wis langsung. Ya kuwi akhirnya kan yang bikin AdSense itu 6 bulan AdSense, Mas. 6 bulan udah ajan. 6 bulan AdSense itu di Pindang, Mbok Sinem. Ngadirojo. Ngadirojo, Mas. Aku meh rono ya kan. Ya. Iya, terus Mas. Gara-gara itu Mas Dio itu ke Wonogiri. Review Pindang juga sana ta. karena dia nanya ke saya. Waktu itu saya yo insecure tuh Mas. Ketemu follower 500.000 nang YouTube. Waktu itu kan YouTube masuk akal yo, masih dijalanke mana-mana YouTube. Sekarang kan udah platform lain banyak banget. Nah, dari YouTube itu Mas Dio, Mas udah ketemu sama saya. Saya ketemuan di Titoti, nggak sengaja. Saya nggak enak ganggu jenengan syuting. Saya kan followernya kecil. Oh enggak, dia ternyata stay humble dan maksudnya itu nggak membedakan follower kecil dan besar. Dia nggak sombong. Mas Dio. Iya, akhirnya saya diajakin kolaborasi sama Mas Dio. Pertama kolaborasi akhirnya ngangkat engagement saya sama exposure-nya itu followernya nambahnya sekali sama dia itu 2000. Bayi Langsung baru ikut hitungan bulan itu langsung 2000 Mas. Ya, akhirnya kan ngelihat ternyata Wonogiri enak seperti Mas Jun bisa naik ya. Tapi karena segmennya kan beda, jadinya kan naiknya memang agak susah ya karena kompetitor kita kan orang yang terkenal. Betul. Artis-artis semua jadi vlogger semua, Mas. Iya sih Mas. Ya tapi memang tadi aku melihat dari awal itu pengen jadi apa namanya review mie ayam dulu, terus ke makanan legend itu pasti berat banget ya Mas ya. Berat banget Mas. Paling berat menurut Mas Ari nih, jadi food vlogger itu apa? Apakah modal di awal harus beli semuanya atau bagaimana? Nek saya dulu salah langkah sih Mas. Salah langkah? Salah langkahnya gini, karena pengennya kan output gambar itu yang bagus. Karena sekitaran saya kan orang film, kayak kamera, lighting, itu harus semua kayak tripod juga. Jadi saya pengadaan itu tuh habis banyak Mas. Sekitar berapa Mas? Boleh tahu nggak? Mungkin ya kalau menurut saya besar ya 35 jutaan. 35 juta? Iya, jadi itu besar. 35 juta buat beli peralatan segini kayak gini. Iya, kayak lighting dan sebagainya kalau di total Mas. Jadi belinya boko-boko. Tapi kan itu harus butuh tim juga toh kalau timnya keren loh Mas. Itu kalau akhirnya saya bisa belajar bukan soal nilai yang saya keluarkan. Betul. Tapi saya belajar dari mereka. Mereka itu intinya teknik filmnya itu saya pakai sampai sekarang Mas. Sampai sekarang ilmunya Sampai sekarang itu ya? dan itu yang nilainya ngalah ke yang saya keluarkan itu. Jadi saya untuk buat cari makan sekarang itu alhamdulillah terbayar Mas. Terbayar semuanya ya? Terbayar walaupun saya harus jual-jualin satu-satu. Iya. Untuk bertahan. Betul. Ya memang segala sesuatu itu memang ada sebuah pelajaran dulu, nanti bisa diambil ilmunya, terus bisa menjadi income buat kita juga ya. Income. Jadi Mas, misal ada nggak kejadian-kejadian waktu ngonten itu yang apa ya istilahnya tanda kutip unik lah, apa berkesan lah, lucu dan sebagainya, paling berkesan yang mana? Kalau waktu di YouTube itu teman-teman itu biasanya telat, warungnya wis tutup. Warungnya memang tutup, kan telat pada telat karena kan orang freelance semua kan. Betul. Terus kedua diusir sama warung. Pernah, saya itu diusir. Jadinya udah izin sebenarnya sehari sebelumnya izin, tapi ketika hari hanya udah terkenal ya. Waktu itu masih YouTube ya Mas, udah masa lalu banget. Akhirnya ya udahlah, mungkin dari situ semangatnya mungkin lebih terpacu lagi ya. Mas iki mambu jengkol apa piye ngono mungkin. Aku wis laris lah kayak gitu. Oh, aku laris, Mas mambu jengkol ora gelem aku apa piye ngono mungkin. Ya contoh angkringanku ini juga sebelum ada podium itu.
Kalau orang datang ke sini mau beli, nggak usah beli ya itu. Jadi cuma buat pajangan aja aku buat akhiran. Rasa tuku rana. Muka dari Mas Ari sendiri sama siapa lagi babonnya itu. Babon. Itu punya planning nggak yang di luar dari list itu sampai saat ini itu? Punya planning, Mas. Punya planning ya. Punya planningnya itu sebenarnya pengennya semua nggak usah bayar, kita datang. Tapi kan kita ke situ butuh effort kayak transportasi dan lain sebagainya. Betul. Jadi yang berbayar itu sebenarnya kita arahkan ke yang tidak berbayar, Mas. Kayak UMKM kecil, mbah-mbah yang beliau nggak ngerti medsos kan, Mas. Kita terpanggil untuk ke situ. Oh, itu loh. Gunanya sebagai konten kreator itu nggak hanya selalu dengan apa ya? Uang terus, tapi memang harus berdampak positif. Berdampak positif, Mas. Aku juga pernah, Mas. Ya. Sekali kontenku meledak yang kuliner. Kuliner. Apa namanya? Tahu nggak yang nasi uduk yang di Ngadirojo? Ya, nasi uduk. Yusuti. Ya. Yang dekatnya jam 12 malam tuh. Viewerku tembus 500.000, Mas. Jadi langsung ya, Mas. Konten-konten gitu. Ada yang apa? Ada yang japri, matur nuwun tonggoku. Iki tonggoku, Mas, matur nuwun terus digawe video, terus anaknya juga matur nuwun, Mas, udah divideoin ibuku. Nah, itu kayak weh, aku ki iso berdampak lebih loh. Orang mau sekedar berjoto tapi iso berdampak. Masih aku orang ngetok nih duit aku bisa berdampak untuk orang lain kayak gitu. Jadi karena itu kan kita juga ngerasa dihargai lebih daripada uangnya. Betul banget. Gitu. Jadi aku kalau boleh menyarankan teman-teman kalau memang apa ya, kan HP ini canggih-canggih, betul. Ojo gordinggo scroll main HP dan lain sebagainya lah. Kadang nek misal beli makanan di mana terus iki rodok sepi ya diunggahne lah kayak gitu biar nanti naik kayak gitu. Siapa tahu ya dari hasil tanda kutipnya iseng-iseng itu tadi juga meningkatkan rezeki orang lain. Betul. Kayak gitu, waktu di Jogja juga pernah, Mas. Jadi ketemu namanya Cidul. Cidul aci tulang makanan. Aci tulang sing kayak pendungan upin-ipin itu. Jadinya aku ketemu situ, dia itu ternyata pemiliknya sudah luweh lah, aku ra kuat bayar konten kreator, vlogger, aku ra kuat bayar promosi. Dia di samping UNY, Mas. Nah, akhirnya ke situ, ndelalah pas konten kreator itu pas berkunjung ke sana semua teman-temanku yang Jakarta, konten di Jogja. Konten itu yo. Nah, setelah upload itu yang bikin membuatku terharu. Terharu lah. Ngerti-ngerti DM, Mas, pas kita upload. Ya Allah, Mas, terima kasih. Aku tuh nggak kuat bayar vlogger, nggak kuat bayar promosi. Ternyata ada orang sebaik jenengan Kulino dan semuanya teman-teman ternyata mau konten ini. Akhirnya saya semangat lagi karena ada orang peduli. Intinya itu. Loh, merinding aku, Mas. Jadi DM-nya masih tak simpen, Mas. DM-nya masih ada. Jadi tuh sampai nangis dia. Saya akhirnya juga terharu, malam-malam jam 9 dapat DM gitu. Aku langsung nangis dari situ, ternyata aku berguna ya nggo wong liya. Gitu, dari situ aku ora perlu ya semua karena kalau umur 40 kan kita selesai untuk diri kita sendiri sebenarnya. Betul. Kapan kita untuk berguna untuk yang lain lah intinya. Jadi berguna berdampak itu tidak harus menjadi seorang pejabat kayak gitu ya. Jadi harus, Mas. Apapun profesinya, apapun pekerjaannya, kalian bisa kok menggunakan misal itu tadi direkam nanti dilaris nih kayak gitu. Iya, mungkin nanti mulai nyoba-nyoba ya, Mas yo. Nanti kalau mau lihat makan di mana gitu dikontenin nanti bisa kalau ngetek Mas Ari di Kulino Madang nggak apa-apa. Kita itu kalau saya ya untuk komen semuanya jenengan bisa lihat sendiri di Instagram terus YouTube Short. Sekarang YouTube Short kan juga relate ya, Mas. Masuk akal juga. Terus juga ada AdSense-nya. Terus Facebook semua saya balas, Mas. Semua mau 100 komen saya balas, Mas. Ya kalau belum sempat nyamperi ya mohon maaf ya. Karena kan saya itu datang sendiri, ngedit sendiri, terus kamera sendiri. Kadang dibantu dari istri karena kan harus ngambil zoom harus ketok seger dan lain sebagainya itu semuanya sendiri. Ya, betul. Gitu. Kalau paling jauh, Mas? Paling jauh itu Bali sama Jakarta. Bali pernah? Bali pernah. Bali di mana? Bali itu bukan makanan ya, lebih ke kampung Panglipuran. Panglipuran Bali. Panglipuran itu di Kintamani ya? Kintamani, ya. Lebune pra Klunggong. Panglipuran. Apa ya? Itu salah satu desa terbersih se Indonesia, sedunia mungkin. Kalau masuk pakai
pakaian adat toh. pakaian adat. Jadi harus pakai itu kan. Terus yang kedua Jakarta, Mas. Jakarta di mana? Jakarta itu di Kebayoran Lama itu ada tahu gejrot Bang Jack. Itu viral banget. Viral banget. Oh. Cek. Itu aku pernah tahunnya lebih dikit daripada cabenya. lihat. Weh. Itu yang mana ke situ siapa ya? Sing pokoknya Si Tan Boykun. Tan Tan Boykun. Boykun pernah ke situ. Terus banyak banget vlogger itu ke sana semua, Mas. Weh, gitu. Terus kemana-mana loh Mas. Jadi diajakin teman-teman yang ke sana saya calling. Heeh. Itu kan namanya Demangan, guys. Kalau saya ke sana, Mas, ke sini. Jadi kemana-mana dia yang nganterin. Kita nggak pernah keluar pakai transport apapun, nggak pernah. Yang bayarin dari food blogger dari Jakarta itu. Ini loh pentingnya relasi juga. Relasi. Jadi kalau jadi konten kreator ya ojo sombong kayak gitu. Iya. Ada orang. Berarti dia collab. Apa ini? Ya Allah. Ya Allah, Mas. Ya, orang order. Redek loh aku, Mbak. Makasih ya, Mbak. Redek loh aku ketemu, Mbak. Cek mergo enek. Salaman, Mbak. Kilo Mbak. Kilo. Iya. Diminum dulu Mas. Iya. Ini yo es teh Es teh ya, Mas. spesial. Kacamata nih. Dicopot sih. Dicopot sih, ya. Gini, Mas. Alhamdulillah, Mbak. Gitu ya. Iki pahit tapi nyawang jenengan. Wah, manis. Pahit, manis. Ki mau gawe dhewe meneh apa gur tuku? Beli. Ya biasaan ya ki. Lah aku dodolan nang angkringan, mbok ya tuku sing apa jenenge teh, gula ngono ora gur tuku Ngecom jadi teh tok. iki iso ngecom teh ora to, Sik, Dik? tak tekok kowe mau tuku ning jaba pira? 3.000. 3.000. Lah didol ning kene 2.500. Mbak, iki SD wingi ya, Mbak? Anu, seminggu yang lalu. Oh, nek rambut ini rasa juga rapat. Nah, Mas Hari ini punya akun ini Kulino Madang. Nah, kowe iki Kulino nglarani iki. Oh. Aduh. Nggak perlu nomor tuh. Yo, malah makan sapa tadi. Nah, aku kulino mencintai. Minum lagi Mas. Oke. Obrolannya masih Oke, lanjut. panjang karena bintang tamu sampai episode yang keberapa ini belum ada yang 10 ya? Oh, 10. Belum Ternyata ada yang apa namanya review-review kuliner belum ada. Oh, gitu. benar. Jadi aku excited banget. Karena apa ya? Aku kan juga mulai aktif di TikTok Mas. Oke. Karena aku dituntut untuk personal branding juga. Ya. Jadi di akunku itu punya satu apa nyebutnya apa ya? Segmen. Bukan. Segmen apa ya? Audien. Part makan-makan. Tempat gitu. makan-makan Jadi, ada, jadi anak segmen makan-makan, Ah, dolan, terus betul. apa jenenge segmen Kerja. apa gitu. Selama aku apa ya bikin konten yang UMKM itu ya lumayan ini. Jadi Iya. memang aku perlu belajar sama Mas Ari ini karena ya bidangnya kuliner. Iya. Kadang itu gini, Mas. Mm-mm. Kembali lagi ke audiensi, Mas. Betul. Jadinya kalau segmen saya memang sebenarnya tuh kan makanan terus. Tapi karena saya belajar dari anak-anak film itu, terus teman-teman film yang ada di perfilman yang dulu pernah Mm-mm. learning by doing sih, Mas. Jadinya konsepnya ngubah-ngubah, Mas. Betul. Kadang yang konsep benar itu yang kita endorse. Betul. Mungkin kan harus di-shoot secara benar. Kadang cut to cut-nya juga harus ketika nyebut lokasi keluar gambar lokasi. Betul. Ketika nyebut makanan nanti di pipnya keluar makanan. Tapi kadang ada yang untuk di jalanan kita ketemu langsung aja, kita ngambil yang kalau strategi teman-teman saya ngikut yang dari teman-teman Jakarta itu Betul. nyari bakul yang cantik, Mas. Oh, malah yang cantik-cantik gitu. Iya. Jadikan sampul. Untuk enggak ya bukan memanfaatkan mereka ya. Ya. Karena dari beliau yang cantik-cantik itu kan paling enggak bakulannya nih makanannya laku. Iya. Gitu. Terus ya di sawang pas awal. Pena. Wah, Mbak Yang Yayu. nonton mesti lanangan kabeh Heeh. toh. Betul. Iya. Pak Ayu kita. Sawang Sawang lah. aja scroll sik lah iki. Sawang, Iya. sawang. Sawang sik. Terus nek di kontenku biasanya Mas muncul kayak orang yang di luar apa namanya di luar yang konteks Adegan. ini. Misalnya pedagang pembeli ditanyain dulu buat ngisi bumper depan itu loh. Jadi kan orang percaya apa penasaran. Sama orang yang di shoot itu biasanya keluarganya kan ada yang nonton. Wih, Mbak Kae gitu. Dari depannya itu bumpernya biasanya saya ngambil orang yang misalnya anak kecil
halo Dek, lagi makan apa? Lagi ini, apa di mana? Saya makan cilok Mas. Nah setelah itu bumper keluar cilok, saya opening. Itu baru nge-review ciloknya. Oh, kalau yang kayak bumper itu khusus untuk yang di YouTube pasti ya? Atau di TikTok Semuanya juga Mas, begitu? semuanya. Kalau di TikTok kan aku kenal yang namanya hook. Itu Iya. termasuk hook juga berarti ya? Iya termasuk hook juga, bumpernya gitu. Jadi untuk penasaran apa toh gitu. Oh, dan itu band apa ya? Triknya band penontonnya orang scroll sih. Orang scroll Kepo, sih. kepo. Iya. Jadi hook itu fungsinya Hook. biar menahan ini Menahan. biar nggak scroll dulu. Jadi kudu yo awalnya mungkin konten kreator itu kalau mau memulai yo sak-sak ora apa-apa. Nah menurut aku ya Mas nanti Iya coba, betul, bebas. kasih saran. Kalau aku sak-saya dulu nggak apa-apa. Nanti Bebas. kalau sudah ketemu cara ngedit dan lain sebagainya, yo Bebas. mulai mempelajari hook Betul Mas, kayak bebas. gitu, terus mulai mempelajari musiknya kalau mau pakai musik Iya. kayak gitu. Biasanya musiknya ngambil yang tidak copyright Tidak ya copyright, Mas. kayak gitu. Jadinya itu. Terus, Mas pernah nggak, misal ya review ke suatu tempat, Iya. ternyata makanannya ini ora enak, Oh, terus gitu. apa yang disampaikan? Gitu. Jadinya gini, kita kan punya etika juga ya Mas. Jadi sebelum kita makan itu kan kurasi rasa. Heeh. Biasanya pemilik yang endorse itu ngasih kita, Mas, iki coba nensik, ketok enak ora. Jadi kelemahan-kelemahan mereka di balik layar saja. Jadi di depan layar kita bilang, oh ya ini enak. Kalau biasanya kan lidah orang tuh beda-beda ya Mas ya. Kita nggak bisa menjudge atau menghakimi yang enak harus gini enggak. Jadi si resto itu kita harus menghargai. Mereka punya standar sendiri. Iya. Jadi kita harus menghargai resto juga. Kita nggak ada resto, kita nggak punya konten loh Mas. Iya betul. Iya sekali. toh. Betul, betul. Kita nggak punya konten. Kita nggak ada UMKM. Kita mau konten apa? Konten kita mandi, nggak mungkin lah Mas. Lah isin. Kalau konten mandi viral aku mau. Ya, jadinya punya standar sendiri. Nanti ketika menurut kita, oh Mbak ini kurang asin, ini kurang itu, di balik layar kita sampaikan. Tapi kalau di depan layar, ya kita kan tujuannya ngundang konten kreator biar dia juga naikkan penghasilan, Betul, pendapatan. betul. Secara promosi kan kita juga naikkan dia. Jadi di balik layar kita bilangin, Mas kurang enak gini kurang asin kayak gitu. Mereka biasanya mau menerima itu Mas. Oh Gitu. iya, jadi di Jadi luar gitu. kamera lah. Di luar kamera, tapi di depan kamera kita sampaikan yang Iya. normal saja. Ya normal saja. Ya takutnya ya uang kita juga review di situ ya misal tanda kutip secara gratis, masa Ya, ya Arab. kowe arep Ngelek-elek, di situ, ijek terus dibayar. malah gawe sepi. Jadi kayak STK Cari mau sebenarnya rezeki. orang enak tapi ngomongnya enak kayak gitu loh Mas. Tapi Iya. emang nggak enak tuh Mas. Aku kan mulai gitu. Aku kan mulai. Kuliner di Wonogiri tadi Mas Ari. Iya. Itu kan nek bahas kuliner Wonogiri itu kan paling ya cepet entek lah kalau Iya, membawa betul, nama Mas. Wonogiri. Tapi Iya, kalau betul. melihat sekarang kuliner di Wonogiri itu seperti apa Mas Ari? Kalau kuliner di Wonogiri itu lebih ke gini ya. Kalau punya apa namanya penemuan baru, misalnya formula baru A, gitu. Wonogiri itu semuanya ikut semua A. Jadi biasanya gitu. Jadi tren. Tapi jadi tren. Tapi paling enggak itu walaupun jadi tren, itu kan juga tujuannya sama mereka untuk mencari rezeki. Bukan satu hal saja saya pengen sugih. Nggak mungkin kan orang yang di si mbah-mbah itu kan nggak nyari kaya kan Mas. Iya. Mereka cuma nyari cukup untuk bertahan hidup. Bertahan hidup. Betul. Iya, aku juga ada di tetanggaku tuh Mas. Iya. Bukan tetangga deket sih, cuma ya di jalan tempat aku lewat itu Iya. ada nenek-nenek wis tua banget, pokoknya jalannya sebungkuk banget, Bungkuk. gitu. jualan gorengan kayak gitu kan. Ya ini bukannya apa namanya? Mengesampingkan, Diskriminasi. Aku pernah kayak gini, pernah apa jenenge? Tak sengaja, Ya. duitnya tak luweh nih. Iya, Aku orangnya i, Iya. cuma tak sengaja duitnya tak luweh diluwih nih. nih. Oh. Dibalik nih karo mbak ini. Baik. Iya. Mas duitnya keluhin aku mau. Iya. Ya, jadi memang mereka itu yo wegah apa ya? Dikasihani. Dikasih Numis tok, Iya, numis betul. kayak gitu. Jadi memang mereka berusaha menjual gorengan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. sehari-hari untuk diri sendiri dan tidak nyari Iya. materi yang banyak ya intinya Oh. gitu. Jadi ya teman-teman kalau ya ada kayak gitu-gitu ya juga bisa di-tag mungkin ya Mas ya. Biar Bisa, dibantu ya. bisa. Mas, Jadinya aku langsung. Di tetangga gua ada nenek-nenek kayak gitu Iya, di sini. langsung. Oh, oke. Banyak banget yang belum disamperin karena saya apa-apa sendiri ya. Betul. Bukan karena saya sombong atau apa. Karena Senin sampai Jumat harus Kerja. bekerja ikut Betul. apa namanya itu Sabtu Minggu waktunya itu. Jadi harus terbagi. Tapi kalau konten di hari kerja ya sering lah Mas. Sering banget Mas. Sering. Karena kita kan terbantu karena belajar dari teman-teman yang film kan lampunya harus ketika malam hari
yang proper kan harus lampu. Mau siang mau malam harus pakai ada lampu. Karena makanan itu akan Semakin semakin menunjukkan keluar warnanya. Kayak nyawa nih betul lah. Semakin enak dipandang gitu ya. Iya mas. Mau siang mau malam harus pakai lampu. Saya pakai lampu. Oke. Iya. Ada nggak mas mungkin satu tempat makan Iya. yang harus teman-teman grooming itu harus ke sana? Punya referensi nggak? Rekomendasi tempat makan itu yang akhir-akhir ini ya, yang aku habis ke sana itu masakan Padang tapi di dalam kampung. Saya aku ngerti ki. Apa nih? Iki saya ngarep tak review juga. Heeh. Ngadirojo tempatnya. Ngadirojo terus dia langsung ke dapur mas. Sisian lah kayak Ke dapur. Nggak apa-apa, aku belum upload. Kalau mau upload duluan nggak apa-apa. Aduh. Nggak apa-apa. Namanya Restu Bunda. Bukan mas. Bukan, oh Bunda. Mbak Wijianti namanya. Hah? Di mana? Punya Mbak Wijianti. Nama Padangnya nggak tahu sih. Saya. Pundung. Habis Iya berarti. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Pokoknya Barengan. jalan undang nggak? Naik-naik gitu. Belok kiri. Iya. Nanti uploadin dulu aja. Aku tak share ulang nanti. Nek sing ngupload aku iki kadang rame kadang orang ngono, Mas. Ya muga-muga rame lah. Pasti rame. Enggak Cuma lah. aku belum tag juga. Kita kompetisinya kan ibaratnya kan sehat ya mas. Oh, Maksudnya tetap kan juga apa ya, sama-sama tapi tujuannya sama. Adil. Lah mbok jenengan ngupload sesuk karo saiki yo. Nggak masalah. Enggak masalah. Iya, nggak masalah. Heeh. Terus kedua jenang sih mas, bukan makanan. Jenang gimana itu? Jenang itu praci, jenang praci itu buendang. Jadi awalnya kita ke sana itu di WA udah lama. Takut bayarnya berapa? Akhirnya saya ke sana, maksa ke sana. Nggak usah mikir itu, saya bilang. Tapi pulangnya diongkosi sih. Cuman saya bikin filmnya bingung. Sebenarnya kalau pabrik itu bingung. Tapi saya bikin kayak orang ngomong, nanti diselipin kayak pecah telur lah. Nek YouTube-nya pecah telur. Dulu pernah Pak Jum diundang di pecah telur ya. Iya. Benar. Itu saya konsepnya gitu. Jadi Pak Jum ngomong seperti yang pemiliknya ngomong, so dari tahun berapa nanti keluar orang lagi muda, lagi ngapain, intinya itu. Kalau kontennya Mas Ari di Kulino Madang, Iya. awalnya itu memang di YouTube dulu atau di mana dulu? Awalnya 2020 YouTube dulu YouTube dulu. fokus ya. Di YouTube itu yang langsung naik, yang di Di Mbah Sinem Pindang. Basino Minang Langsung AdSense. AdSense ya. Ya. Kalau yang di TikTok Di TikTok itu itu langsung FYP apa gimana? langsung FYP-nya saya nggak itu ya, FYP-nya ketika ngonten di bakso di daerah Darjo mas. Bakso mangkok. Dari situ terus akhirnya kan naik algoritmanya naik. Terus ada kolaborasi juga bisa menaikkan itu. Tapi terakhir ya di Dieng itu. Tak pikir ya karena di luar biasanya kan Wonogiri tok sing naik to mas. Iya. Kok iki di luar malah ngerti-ngerti komennya oke banget. Sing nganggo tangan kiwa ngekekne duite, dihujat dan lain sebagainya. Aku nggak pernah, kalau dihujat pasti nggak aku balesi. Cuman tapi tetap tak like walaupun hujat saya. Aku wingi sempet yo gara-gara apa ya? Aku kan iseng-iseng gawe konten lucu-lucu ngono gitu. Iya. Dibalas ramutu lah, aku kan belum menghibur asli. Iya. Dibalas ramutu ngono kan tak balas sih. Tak hapus wae lah. Salah berarti ya Mas. Mungkin balasnya nganggo jokes sekali mas. Gimana? Aku nganggo moto tapi aku mau micin. Oh iya. Jadi dibalas secara asik gitu loh mas. Orang tuanya tetap bawa komen tuh ya ada. Oh, iya. Nah aku pas balasnya nganggo kok tangan kiri, iya tangan kanan nyekel ndokku dhewe kan ngono lho dadine kuwi. Oke, make sense juga. Gitu ya. Iya, jadinya digawe santuy mas. Nah ngeditnya Mas. Ngedit Oh, iya, itu ngedit. pakai boleh nyebut anunya. Boleh aplikasinya. Aplikasinya sebenarnya aplikasi biasa InShoot. Oh, InShoot. InShoot. InShoot itu menurutnya umur 40 ya, ora pengen ribet-ribet. InShoot itu ora ribet mas. Yo kadang semalam itu aku ngedit 2 jam itu 7 video. 7 video. Sampai iki memang ada mata panda karena tidur jam 1 jam 2. Oh, aku yo ngeditnya malam toh. Ngeditku kan asal-asalan Mas kan. Ya paling gabungnya video. Iya, kate ya mas ya. Terus apa jenis desainnya warnane, terus ngasih subtitle, ngasih musik. Nah aku paling lama setengah jam. Setengah jam. Tapi satu video. Satu video. Wah, gitu. Karena kalau 2 jam subtitle itu bukan itu sebenarnya untuk orang yang masing apa namanya? Tuli. Jadinya gini mas, kalau saya memang tidak pakai subtitle. Itu biar si gambar orang fokus ke gambar makanan. Kita Fokusnya makan. nggak terpecah gitu ya? Kalau fokusnya terpecah, itu karena teman-teman ya, karena masukan teman-teman film itu malah lihat subtitlenya. Dia Nggak ngeliat baca. kesegeran, seger mangan apa seger ngombe, jadi moco mas. Jadi itu
Berarti memang tidak semua konten tuh harus pakai subtitle ya kalau Iya, menurut bukan ya? tidak menghormati yang Oh, yang tidak bisa mendengar, tapi karena kita punya karakter sendiri-sendiri. Ini penting Mas, kudu tak tanyain kan jenengan. Iya. Aku kadang bingung ngupload di TikTok ini, misal di Iya. TikTok. Nah, sekarang itu aku nguploadnya paling jam 6. Iya. Tapi aku pernah ngupload itu yang 500.000 itu jam 6 pagi. Iya. Sebenarnya TikTok itu ada jam FYP-nya nggak sih Mas? Sebenarnya kalau saya itu kan semua sistem ya. Heeh. Kita kan manusia, mengira-ira. Mengira-ngira. Itu sistem yang punya mereka. Kita nggak mungkin dong. Mereka itu di otak kita. Biasanya sing 2,1 juta itu sing viral dia gitu Mas. Itu aku nguploadnya jam 6 pagi. Jam 6 pagi ya? Iya. Jam 6 pagi malah ada. Ya, jam 6 pagi. Kalau nggak salah itu jam 6 pagi, jam 9 tuh banyak banget. Pas kerja tak tinggal kan berangkat kerja, ngupload sak jam 6 pagi. Jadinya nggak melulu itu sih Mas, menurutku. Tinggal kita itunya. Tapi kalau orientasinya di TikTok, memang kadang kan harus jam segini. Ya, Iya. bagus nggak apa-apa. Berasumsi nggak apa-apa. Tapi kan semua kembali ke sistem. Gitu. Dan nek tantangannya kenapa kita nek TikTok kan tantangannya follower 1 pun bisa FYP ya Mas ya. Iya. Tantangannya kalau kita tuh ketemu wong wedok nek angel ngentok gini. Pilih ndi? Nek saya mendingan di Facebook sama YouTube dulu. Yang berat dulu Mas. Yang berat dulu tantangan. Ngentoknya wong wedok gampangan piye Mas? Apa sih Mas? Iya Mas. Jadi ini nek wong wedok pangal digoleke nek ketika ketika di beratnya itu jenengan boom. Legone akan dapat langsung wah ngono lho. Intinya gitu, tapi tidak mengesampingkan TikTok dan platform lain enggak, semua bagus. Tapi intinya kalau yang berat itu dicoba terus. Contohnya Mas Jon ya, ngupload nang di waya BP. Mesti ya. Heeh, nek aku wis iki opo, iki tetake nang ndi ngono ya. Petone opo ngono. Dadine intinya mungkin kan karena dia saking continue dan disiplin, Mas. Dan sudah punya itu tadi Mas, personal brandingnya juga mantep. Kalau di Wonogiri, kalau saya lebih ke dia sih untuk role modelnya. Yang semuanya John Underground itu menjadi role model orang-orang Wonogiri itu saya mengarahkan ke beliau itu. Berarti memang terkait jam itu tadi tidak apa ya? Bisa ngaruh. Tidak bisa menentukan lah gitu. Iya, bisa ngaruh juga. Jam 6. Kemarin tuh yang FYP juga abot Mas, awalnya abot tekan awan ini langsung meledak. Iya Mas. Kayak gitu Iya. Bisa. Kadang uploadnya jam 7 kok orang munggah, jam 3 sore munggah bianter gitu. Itu kan kembali lagi by system ya Mas ya. Gitu. Nah aku Mas, aku ki kadang ya memang mengejar FYP, cuma ya karena tujuan awal itu tuh personal branding, ya minimal sehari tak konsisten 1 dulu kayak gitu. Jadi gini Mas, kalau saya di Facebook itu 10. Langsung 10 sehari? 10. Jenengan sing biasanya urung diedit, jenengan upload. Bikin spam dulu nggak apa-apa. Orang nggak apa-apa? Nggak apa-apa, misalnya jenengan pas lagi di warung nanyain orang, udah 12 menit misalnya di warung jualan apa? Bukanya jam berapa? Itu sing pertanyaan pertanyaan dasar ya. Pertanyaan dasar. Jualan apa? Buka jam berapa? Lokasinya di mana? Jenengan namanya siapa? Dalam 1 hari itu bisa jual berapa ratus piece. Udah itu keluarga dulu aja. Dan di Facebook itu saya targetnya minimal saja itu 5 ya. Tapi maksimal 10. Terus yang di TikTok sehari 2-3. 2 dan 3, di Instagram 2 atau 3, di YouTube Short itu 3. Ini apa namanya tips and triknya atau pesan dari Mas Ari. Tapi kalau memang yang baru mulai itu ya minimal 1 nggak apa-apa. Pokoknya konsisten dulu. Konsisten dulu. Satu dulu. Nanti kalau sudah berkembang nambah lagi 2. Di antara 3 video kan, kalau satu video kesempatan untuk FYP-nya kan tipis ya Mas ya. Jadi kalau 3 video dari 3 produk itu, ibarat jenengan punya produk es teh itu yang rasa leci, rasa ori, atau yang satu rasa strawberry, yang tinggal suruh perang aja sendiri mereka, bukan perang sama orang lain loh ya. Kita kompetisi di konten kita sendiri. Jadi jadi kompetisi di kita sendiri, jangan berkompetisi sama orang lain. Orang lain pasti kan punya cara sendiri. Nah kalau kita kompetisilah dengan produk kita sendiri. Siap. Gitu. Berarti nih kayak aku, misal sekarang baru 1, mulai kedua, diversuskan setiap hari mana nanti yang bisa naik. Dan jenengan kalau 1 kompetisinya sama orang lain Mas. Oh iya betul ini loh. Banyak loh.
Nah kalau 3 jenengan kompetisi sama produk jenengan sendiri. Iya. Itu. Wah sing munggah ndi iki? Pasti jenengan fokus ke diri sendiri. Karena harus stoikisme ya apa? Ya harus pokoknya itu. Intinya itu. Siap. Ilmu baru Mas Ari. Iya, Jadi, itu mungkin itu tadi baru tahu ya nek peluang ben FYP lebih dalam satu harinya biar ada yang FYP ya lebih dari 1 kontennya. Iya, Mas. Sesama kontennya itu juga bisa perang istilahnya kayak gitu ya. Iya, mau jam 11 upload 3 terserah jenengan, mboten enten pasale. Mboten enten undang-undange. Siap. Jam 11 bareng 3 semua enggak masalah. Enggak masalah ya. Enggak masalah. Ya nanti dari situ kelihatan, oh sing konten iki jenengan bisa menganalisa. Oh ternyata konten iki unggah toh. Analisa sendiri aja. Siap. Iya. Kalau analisa orang-orang itu boleh buat masukan karena yang bagus-bagus itu buat masukan kita ya. Jadinya kalau yang kurang bagus seperti komen-komen bagus kita sebenarnya harus kurangi juga ya. Nyebar hoax. Terus apa namanya kayak komen yang kurang bagus. Hate speech itu sebenarnya kurang lah. Oke, Mas Ari, udah banyak nih kita ngobrol-ngobrol. Iya. Aku pengen disampaikan ke warga-warga di Wonogiri. Oke. Untuk menjadi berani menjadi konten kreator gitu. Oh gitu. Yang kerja, yang sekolah gitu. Iya. Oke, jadi untuk sebutan sedulur madang ya dari kita atau sobat Brotom. Jadi teman-teman yang punya HP, apapun HP kalian itu semua bisa jadi konten karena sekarang itu semua hal bisa menghasilkan lewat konten kalian. Karena dari situ cuan kayak rezeki atau membantu orang lain itu bisa menjadi motivasi juga buat sekitaranmu, membantu orang lain. Siapa tahu kalau dari konten kalian itu ketika ngonten di salah satu seperti teman kita yang kesusahan atau warung yang kurang promosi itu bisa mengangkat mereka. Nggak melulu jadi konten kreator atau food vlogger, itu menjadi konsen kalian semua. Jadi nggak ada undang-undangnya harus ngonten harus jam segini, nggak ada. Bebas kalian mau HP-nya apa aja bisa naik insya Allah. Nah kalau dari HP-nya nanti bisa ada rezeki beli HP yang lebih bagus lagi, mungkin kan outputnya bisa bagus dan orang bisa melihatnya seneng. Jadi berguna untuk teman-teman sedulur madang atau sobat Brotom gitu. Itu dia. Terima kasih Mas Ari. Pokoknya kayak gitu tadi. Nah, ini endi Mas Raymond? Nah, ini aku ada souvenir Mas. Nah, oh gitu. Ini sambil memperkenalkan mungkin. Oke. Mungkin kalau di Kulino Madang ataupun sobat sedulur madang. Sedulur madang. Itu pengen mempunyai penghasilan sampingan. Misal kalau yang pegawai di mana pengen punya kerjaan sampingan, sebenarnya Regasflat itu membuka reseller. Oh, reseller. Nah, ini salah satu produk kami yang menjadi souvenirnya Mas Ari. Coba dibuka dulu. Wah, keren ini banget. Ini cuma bintang tamu yang datang ke podium, Mas. Wah, keren. Podium. Nah, ini salah satu produknya Regasflat. Keren banget ya. Nah, wah, ada gambarnya podium, Lur. Pernah nongkrong di podium. Wah, keren banget. Keren. Jadi kalau misal Mas Ari keluarganya pengen punya penghasilan sampingan tambahan, teman-temannya atau sedulur madang pengen punya penghasilan tambahan, itu bisa menjadi resellernya. Terus satu lagi Mas. Apa itu? Jangan komen yang di semua medsos, jangan sebar hoax, sama jangan komen yang tidak bagus. Karena itu menjadi contoh karena kita orang Indonesia, orang Timur. Jadi yang sopan lah. Intinya itu, yang sopan-sopan. Iki aku bisa jadi reseller. Bisa loh. Wah, kaya. Oke, Brotom. Ngomong-ngomong iki mau nyanyi, Mas. Oh, apa ning ngisor gini, Mas? Hilangnya nanti. Sekian. Aku ngoge podium pada kali ini Kulino Madang. Ramadang semaput. Madang. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Madang. Selamat datang di podium digital Regasflat, ngobrol santai, lucu tapi tak ketinggalan, wujudkan mimpi dengan aksi dengan